Sering mic no. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang bisa kita berkumpul di tempat yang ada ini. Alhamdulillah. Dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam pada baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai alam Islam, yaitu agama Islam. Kesempatan saya kali ini akan menyampaikan sebuah singkat tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Bahkan sekadar berjalan pun jika kita ingat sunnah akan terhitung ibadah, akan terhitung pahala. Makanya orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu akan masuk surga kan. Itu merupakan sunnah. Mumpung sekarang masih bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi, banyaklah bersolawat kepada beliau. Kenapa? Saat Nabi Muhammad lahir itu semua keberkahan, keselamatan itu ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Maka orang yang mau belajar ya sunnahnya, orang yang kerjakan sunnahnya saat sekarang ini akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling yang aku cintai pada hari kiamat yaitu umat-umatku, menjalankan sunnahku. Sunnahku itulah banyak. Cuma sekadar berjalan pun itu cuma sunnah. Dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, maka semua apa yang kita kerjakan akan menilai ibadah. Walau sekedar cuma jalan biasa, jalan lari yang dihitung sunnah. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umat yang paling mulia. Sudah saya katakan, jika kalau umat Nabi Muhammad belum masuk surga satupun, umat dari Nabi Adam hingga sampai Nabi Isa tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulanya kita ini ditunggu oleh umat-umat terdahulu. Kenapa? Jika kita belum masuk surga, pasti tidak akan masuk juga umat-umat terdahulu. Maka kita harus bersyukur kita sebagai umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah sebuah Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih berkata, jika bumi surga tidak akan dibuat jika tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat berkata, Nabi orang yang pertama, manusia yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tapi ruh yang pertama atau roh yang pertama, nyawa yang pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahayanya itu adalah cahayanya surga. Jika tidak ada Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan adanya surga. Dan juga keringat, air liur, kotoran dan air kecil Nabi Muhammad itu adalah bumi. Jika tidak ada Nabi Muhammad,
di alam semesta ini tidak akan dibuatnya surga dan dunia. Kenapa Nabi Muhammad SAW diletakkan paling akhir, diletakkan Nabi yang paling akhir? Karena untuk perbaiki akhlak. Nabi Muhammad tujuannya diciptakan di bumi ini cuma untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk mentebalkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan nabi terdahulu. Nabi Muhammad saja umatnya jika membuat kesalahan akan diberikan hidayah, akan diberikan kesempatan untuk bertobat. Jika kalau umat terdahulu sekedar menghina orang itu langsung diazab. Mengolah orang dulu saat zaman Nabi Musa, jika ingin bertobat dengan bunuh diri. Jika kita ingin bertobat, cukup salat 2 rakaat dengan niat sholli sunnat taubati rakaatain mustaqbilati. Salat 2 rakaat itu diampuni semua dosa. Ibarat kita baru lahir. Jika zaman Nabi terdahulu bunuh diri, apa yang jenis tepatnya berbuat kesalahan itu dipotong. Contoh, mencuri tangannya dipotong. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, sunnah kita sekarang ini yaitu dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mumpung sekarang bulan Rabiul Awal, bulan tepatnya Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Karena saat zaman Khalifah, Rabiul Awal ini bulan yang paling dinanti-nantikan dalam sekali setahun. Kenapa? Di situ lahirnya Nabi yang mulia, umatnya penyelamat, umat keturunan yang begitu penyelamat. Satu hari sebelum kelahiran Nabi itu penyelamat Makkah. Kenapa? Satu hari sebelum kelahiran Rasulullah SAW itu Makkah itu diancam dengan pasukan yang besar. Maka saat satu hari kelahiran Nabi, makanya Makkah itu selamat. Nah, ketika umat Islam yang mengerjakan sunnah pada bulan ini itu dilipat gandakan. Karena bulan Rabiul Awal bulan yang begitu sangat mulia di sisi Allah SAW. Manusia yang pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasul kita. Karena saking berkahnya itu, kotorannya itu pun diincar oleh para sahabat. Maka setetes darah yang jatuh ke dalam tanah niscaya pasti akan terjadinya bencana. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, kita di sini adalah umat yang sangat biasa. Tapi orang yang sangat biasa di sisi orang awam, orang terdahulu. Karena kita ini umat yang biasa. Kenapa? Rasulullah SAW berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menawarkan 2 gunung emas. Rasulullah menolak karena kita besok umat aku besok, walaupun dia sederhana, ada yang sederhana, miskin, kaya, besok kalau di hari kiamat derajatnya lebih tinggi. Maka orang Islam wajar nerakanya itu di dunia. Sementara dengan apa? Dengan diberikan kemiskinan, diberikan kekurangan itu adalah sederhana. Itu adalah kekayaan di sisi Allah yang paling besar. Banyak orang yang kaya, banyak orang-orang hati ratus punya kekurangan pada dirinya. Contoh, ada sebuah orang di Afrika tangannya tidak ada 2, maka dia itu paling kaya.
Maka bersyukur kita yang dia hadir di sekarang ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang yang diberikan hidayah. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang mempelajari sunnah, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menjanjikan tiga, yaitu tiga itu adalah akan diselamatkan dunia dan akhirat, akan dimasukkan ke dalam surga duluan, dan akan diselamatkan dari siksa kubur. Siksa kubur ini siksa yang begitu pedih, dan umat-umat yang dijanjikan masuk surga pun jika melihat kubur akan menangis. Kenapa? Kubur, jika kita selamat di alam kubur, selamat kita hingga sampai ke akhirat. Sebaliknya, jika buruk di alam kubur akan buruklah terus hingga akhirat. Maka kubur itu adalah kunci, yaitu kunci pintu pertama ke alam selanjutnya. Orang yang meninggal itu akan melalui kubur, kedua kiamat, ketiga alam bangkit, keempat padang mahsyar, kelima yaitu penimbangan amal, yang keenam yaitu menanyakan di sisi Allah, atau bisa dikatakan istilahnya itu semua apa yang kita berikan, semua yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditanya, yaitu yaumul hisab. Jika selamat, maka disitulah jembatan Shiratul Mustaqim. Dan siapa yang selamat di jembatan tersebut pasti wajib masuk surga. Maka kunci pintu pertamanya itu adalah alam kubur. Istilahnya begini, jika orang selamat dari pintu, pasti juga akan selamat dari semua hal. Jika sebaliknya, jika buruk dari pintu, maka buruk dari semua hal. Maka jika orang yang ingin selamat dalam kubur, jalani sunnahnya. Itu saja untuk kita bisa menghormati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama dia perhatikan, yang paling pertama dia inginkan, yang paling pertama dia doakan, bukan sahabat, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan cucunya, melainkan kita semua. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita untuk melaksanakan sunnahnya. Amalan sunnah yaitu apa? Jika berjalan ala Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendahului ke kaki kanan, akhiran dengan kaki kiri, dengan berjalan sekedar mengingat dengan ibadahnya dengan sunnah Rasulullah. Bayangkan satu langkah itu dihitung pahala. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang tidak melaksanakan sunnah pada dirinya itu makruh hidupnya. Pada alim ulama berkata, ada sebuah kisah orang yang rajin beribadah kepada Allah, tapi ingat kepada Allah bukan karena Rasulnya, itu dijerumuskan imannya lemah, jadi dimasukkan ke dalam neraka. Ada sebuah orang niatnya itu besar, orang awam, orang biasa, sholat 5 kali sehari, tapi niatnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, umat yang paling mulia itu umat akhir zaman. Sudah difirmankan
orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, orang yang dekat bersolawat kepada beliau. Cukup salawat Jibril, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Itu salawat Jibril yang bisa kalian baca amalan saat hari Jumat. Maksimal 100 kali. Bayangkan, satu huruf itu dihitung 10 kebaikan. Masya Allah, saking mulianya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, keutamaan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Dan salah satunya amalannya yaitu bangun malam. Maka ketika sebelum tidur baca doa sebelum tidur. Kalau bisa baca ayat kursi sebelum tidur walaupun baca doa. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Itu akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tengah malam. Dengan niat bangun malam. Orang yang salat tahajud saat tengah malam, jika rutin, insya Allah saat salat tahajud, selesai salat tahajud salawat 10 kali rutin setiap hari, insya Allah akan bertemu baginda kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun dalam mimpi, jika orang bertemu dengan Rasulullah SAW walaupun dalam mimpi, itu percaya bahwa itu Rasulullah SAW. Karena syaitan iblis itu tidak bisa merupai muka wajahnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, amalan sunnah Rasulullah SAW itu adalah banyak. Walaupun sumuran kecil-kecil dengan niat ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan mendapatkan pahala. Dan saya sebutkan orang yang berjalan ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat ibadah, dengan niat Allah Subhanahu wa taala akan dihitung ibadah. Sekedar cuma berjalan, bukan berjalan menuju ke masjid, cuma sekedar berjalan untuk main-main itu akan dihitung ibadah. Main-main saja dihitung ibadah, apalagi amalan lebih besar amalannya itu jika ada salawat kepada beliau. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, ada 3 bulan kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di situ jika melaksanakan amal akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Bulan siapa yang menyambut bulan Islam, maka Islam itu akan menyambut dia, pasti akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu Rabiul Awal, yang mana Rabiul Awal adalah bulannya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW pasti akan selamat dunia dan akhirat. Karena orang yang merayai kelahiran Rasulullah SAW ibarat dia merayai sebuah Islam kaji Islam yang begitu besar. Yang ketiga yang terakhir yaitu Ramadan diturunnya pedoman hidup kita yaitu Al-Quran. Disitulah diturunnya mukjizat terbesar Rasulullah SAW yaitu Al-Quran. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, yaitu akan mengalir amal ibadahnya hingga dikatakan amal jariah. Maka kita harus berpatuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan tidak ada upaya selain kita yang patuh kepada Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, saat zaman sahabat, bulan yang dia menantikan yaitu bulan Muharram, Rabiul Awal dan Ramadan. Kenapa? Orang yang banyak sholawat di bulan 3 itu Allah akan selamatkan di dunia dan di akhirat. Apa artinya dunia dan akhirat? Dunia itu diberikan rezeki, diberikan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu lancar. Akhirat akan diselamatkan dari yaumul hisab, penimbangan amal, dan dibangkitkan, ditempatkan di dalam padang mahsyar. Karena di padang tersebut itu yang kita injak itu bukan pasir, beda dengan padang Arab, beda dengan padang Arab dulu, masih ada mata air yang keluar dari tanah. Tapi besok kelak di padang mahsyar itu bukan pasir, melainkan tembaga yang dipanaskan beribu-ribu tahun. Tembaga itu apa? Tembaga itu bisa dikatakan lebih panas dibanding besi. Pernah kalian lihat besi yang saking panasnya itu berubah warnanya menjadi merah, itu lebih panas. Tapi lebih panasan lagi tembaga. Maka hadirat rahimakumullah, Nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menantikan umatnya, karena umatnya dan Rasulnya yaitu contoh Nabi Ibrahim alaihissalam itu dan umatnya itu menunggu keturunannya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini keturunannya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad ini keturunan Quraisy. Maka hadirat rahimakumullah, ketika saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk salamin Nabi Ibrahim kepada kita semua, yaitu tentang akan dimasukkan ke dalam surga kita dan bersama kita akan masuk surga duluan. Orang yang masuk surga duluan itu ada orang yang mulia. Orang berlomba-lomba masuk surga, tapi kita orang yang paling mulia, paling awal masuk surga duluan itu adalah paling bagus. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang sangat beruntung. Jadi kita semua ini, walaupun dalam seumur hidupnya baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi akan diwajibkan masuk surga. Namun harus dibersihkan dosa-dosa kita, kebersihan kotoran-kotoran dan hati kita di neraka. Kurang lebih hari yang di neraka itu, hari yang di akhirat itu sangat panjang. Bayangkan satu hari di dunia itu 1000 tahun di akhirat. Jadi riwayat berkata bumi ini tidak akan hidup 2 hari lagi. Jadi bumi ini tua. Maka orang yang melaksanakan amal ibadah, apalagi amalan doa, orang yang melaksanakan doa itu setiap hari, itu walaupun dia sekedar ke hammam, sekedar ke kamar mandi, itu akan dihitung pahala. Banyak doa. Orang yang sekedar masuk hammam saja, cuma sekedar doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Cukup itu membaca doa
ketika masuk kamar mandi, walaupun sekedar membuang hajat besar, itu dihitung pahala. Bayangkan berapa menit kita di dalam hammam cuma membuang hajat, itu dihitung pahala yang besar. Walaupun sekedar mandi itu dihitung pahala. Contoh mandi, setetes air yang kita ambil dari dosa kita bagi itu di setetes, jika kita baca doa tersebut niat kepada Allah dan Rasulnya, itu dihitung pahala. Maka kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, ketika orang membaca doa masuk hammam, masuk kamar mandi, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith, itu jika mendahului kaki kiri dan belakang kaki kanan, itu dikurangi, itu digugurkan dosa-dosanya. Dan jika orang yang membaca doa keluar hammam, keluar kamar mandi, itu akan diampuni semua dosa-dosanya. Orang yang diampuni semua dosa oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang beruntung. Banyak orang di luar sana, orang yang ingin taubat pun sangatlah susah. Maka mumpung kita masih maka harus kita bertobat kepada Allah. Tidak sangka sehari-hari kita beribadah membuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak sadarnya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, jika orang yang melaksanakan sunnahnya Rasulullah, itu adalah orang yang sangat mulia, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, wajib masuk surga. Nabi terdahulu pun menyambut kita kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala pun sendiri akan menyambut kita besok di akhirat untuk memasuki surganya. Kita ini umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib harus membuat amal kebaikan, amal jariah dan sunnah Rasulullah dari sekarang. Banyak Nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, ingin menjadi Nabi akhir zaman. Bahkan jika kalau Allah Subhanahu wa taala ingin membuat mereka seperti umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terdahulu, Nabi yang mulia, dijuluki Abu Anbiya, Abu Nas, dijuluki Abu Anbiya, itu pengen menjadi umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita umat Nabi Muhammad ini yang membuat maksiat, buat kezaliman, tidak diazab secara langsung, dan diberikan hidayah, bahkan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan umat terdahulu, jika orang mencuri di sana langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika membuat keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung diazab. Maka hadirin rahimakumullah, kita harus mengerjakan amalan sunnah Rasulullah SAW. Fungsi sunnah itu yaitu banyak. Untuk apa? Mendekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, memperbanyak amal, menggugurkan dosa, dan akan dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dalam akhirat. Orang yang selamat dalam akhirat, kata Rasulullah, wajib akan masuk surga. Orang Nabi terdahulu pun pengen sekali umatnya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi
umat terdahulu saking besar zinanya itu, anak yang baru lahir kalau dia perempuan dan orang tuanya tidak terima, itu akan dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Maka Nabi Muhammad SAW, asal-usul Nabi Muhammad diletakkan yang paling akhir itu, yaitu saat zaman Nabi Ibrahim hingga Nabi Isa, hingga wafatnya Nabi Isa itu, perbunuhan tetap terjadi. Adab manusia semakin zaman semakin buruk akhlaknya, tingkah lakunya semakin buruk. Maka kelahiran Nabi Muhammad SAW semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW ini satu hari sebelum kelahiran itu, Nabi Muhammad itu menyelamatkan Mekah. Mekah yang mulanya dulu akan dihancurkan, maka musnahlah semua pasukan. Dan Abraha yang menyerang Mekah, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan batu yang dari neraka yang dikirim dari burung ababil. Yang kedua, keberkahan. Saat kelahiran Rasulullah SAW yang begitu, air Zam-Zam yang begitu susah diambil oleh orang-orang Arab, itu saat kelahiran akan meluap lebih tinggi, lebih deras airnya. Bahkan orang yang meminum air tersebut akan disehatkan dengan penyakit kusta, penyakit kematian di zamannya. Dan keberkahan di setiap daerah. Pernah Salimah membawa siswa Nabi Muhammad SAW di kotanya itu kota yang banyak penyakit, kota yang kekeringan, kekurangan makanan, hingga masuklah Nabi Muhammad di dalam kota tersebut, semua hujan pun turun, air pun akan menurun karena kelahiran berkahnya Nabi Muhammad SAW. Berkah Nabi Muhammad itu bukan zaman dulu, sampai sekarang pun keberkahannya ada. Arab yang mulanya kering, tidak ada air, tandus, itu sampai sekarang ada air, bahkan lebih besar sekarang. Arab dulunya mulanya keringan, sekarang ada sungai. Dan juga keberkahan di negeri lainnya. Keberkahannya apa? Dulu zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu negeri-negeri yang lain itu mengalami kemiskinan. Bahkan rajanya pun meminta uang yang sangat besar karena rezeki yang sangat besar saking miskinnya. Dengan amalan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya itu miskin. Saat ada lahirnya Rasulullah SAW, sekarang menjadi kaya. Contoh, Arab dulu sebelum kelahirannya Rasulullah SAW itu ibarat seperti kampung di tengah dua gunung. Artinya apa? Ibarat gini kampung. Nah di kanan kirinya itu adalah gunung. Tapi sekarang Arab sekarang begitu besar, banyak hotel. Bahkan sekarang dulu hotel itu sangatlah besar. Hotel sekarang di Arab itu besar-besar. Yang mulanya Ka'bah kiblat kita dulu sebelum lahirannya Rasulullah SAW, ibarat seperti batu yang dibentuk menjadi kota. Sekarang sudah dibaguskan karena wasiat Rasulullah sebelum wafat yaitu 3.
Besok Arab akan dilimpahkan dengan air, akan dilimpahkan dengan air yang begitu besar. Mulanya dulu Arab itu tandus, Arabnya itu kekeringan, sekarang sudah banyak air, bahkan sungai pun ada 3 sungai di Arab, bahkan ketiga yaitu Asia Rasulullah. Besok mulanya Arab yang begitu panas akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang turunlah salju di Arab. Yaman dan Yasrib sudah dikeluarnya salju. Mulanya kekeringan, sekarang ada salju. Mulanya Arab yang itu begitu sederhana miskin, sekarang menjadi kaya kaya. Bayangkan 1 dinar itu tidak dihitung, 1 dinar itu 650.000. Kalau di Indonesia, belum lagi dirham. Maka di Arab sekarang ini adalah awal mula keberkahannya Rasulullah SAW. Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih berkata, keberkahan Rasulullah itu bukan hanya zaman sahabat, zaman Halimah, bukan. Sampai akhir zaman pun, sampai sekarang tahun 2024 ini, keberkahan Rasulullah pun tetap ada. Keberkahannya apa? Agama Islam yang paling sedikitnya itu yang paling ada di agama Islam itu cuma 2 negara, Palestina dan Arab. Sekarang agama Islam menyebar dari ujung Maroko hingga Mesir pun agama Islam. Seperti China, Jepang, Korea itu ada agama Islam sana. Dan berkahnya wasiat Rasulullah, agama Islam adalah agama tersebar. Besok kala agama Islam akan tersebar di setiap daerah, setiap negeri. Buktinya sekarang Inggris ada kampung Islam. Jika melihat kampung Islam yang bernama Khairul Islam, itu adalah kampung Islam. Banyak. Jepang pun Islam, telah disediakan tsunami besar Islam. Cina pun Islam, ada Islam Cina. Bahkan di setiap negeri yang disebutkan itu, Korea, Cina, Jepang, Inggris, banyaknya Islam. Dan penyebarnya agama Islam. Maka hadirat rahimakumullah, keberkahannya Rasulullah SAW itu masih sampai sekarang. Contoh keberkahan Rasulullah SAW yaitu segala dosa diampuni Allah dengan secara langsung. Cuma sekedar menjalani sunnah Rasulullah, itu dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekadar mandi terus kita membaca doa dan terus kita membaca sholawat sebelum mandi pun, bayangkan 1 tetes air yang kita ambil untuk mandi itu digugurkan semua dosa dan ditambahkan pahala. Bayangkan, cuma sekedar kecil pun bisa mengampuni semua dosa. Beda dengan umat terdahulu. Orang yang melaksanakan dosa sekecil pun dia diterima amal ibadahnya 40 hari. Kita membuat dosa, diterima amal ibadah kita setiap saat, setiap waktu. Beda dengan umat terdahulu. Membuat kesalahan sekecil apapun itu tidak diterima
amalnya itu 40 hari. Maka saat ingin bertobat harus bunuh diri jika zaman Nabi terdahulu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hikmah dari sunnah kita, sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Rabb yang mulia. Bahkan umat-umat terdahulu saking ingin diterima amal ibadahnya itu, bahkan salawat Jibril, Nabi Muhammad ini Nabi roh yang pertama, nyawa yang pertama Allah ciptakan, maka disalawatkan. Saat Nabi Adam membaca salawat Jibril, itu diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Allah pun terkejut, kaget mendengar Nabi Adam mengucapkan. Nabi Adam saat dikeluarkan dari surga itu diampuni itu sekitar 840 hari atau bisa 800 tahun lebih 40 hari diterima amalnya oleh Allah SWT. Cuma sekadar selawat. Apalagi kita setiap saat melakukan dosa, jika selawat langsung diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang tidak diterima amal ibadahnya 840 hari, 800 tahun lebih 40 hari, diterima langsung amal ibadahnya, diampuni dosanya, cuma sekedar sepele sholawat. Maka hadirin rahimakumullah, orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka diampuni semua dosanya, akan ditambahkan pahalanya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad itu Nabi akhir, yang itu Nabi akhir di akhir zaman itu yang begitu mulia. Nabi terdahulu, contoh Nabi Ibrahim pun pengen sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi mulianya umatnya saja pun mulia, apalagi Nabi. Maka orang yang akhlak mulia, itu adalah orang yang dekat dengan sisi Rasulullah SAW. Dulu saking buruk akhlaknya, saking kejinya arak dulu. Jika meminum arak itu, kepala anak kecil atau tulang-tulang anak kecil itu dijadikan gelas untuk minum, saking kejinya. Ketika kelahiran Rasulullah SAW, semuanya itu untuk mengingat keturunan Nabi Muhammad itu, yaitu Nabi Ibrahim AS. Silsilah Nabi Muhammad SAW itu yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Sinan bin Abdul Manaf bin Taib bin Sa'id bin Ismail bin Ibrahim. Makanya Nabi Muhammad itu keturunan Quraisy. Kenapa dibilang keturunan Quraisy? Karena kakek moyangnya itu Nabi Ibrahim itu, bapaknya itu orang yang membuat Quraisy. Nah, Nabi Muhammad ini dibilang keturunan dua orang yang disembelih. Kenapa? Kakek moyangnya Nabi Ismail satu yang ingin disembelih, kedua bapaknya yang ingin disembelih. Makanya Rasulullah ini dibilang dua keturunan yang ingin disembelih. Nah, makanya orang yang memperdalami sejarah Nabi Muhammad akan diperdalami dekatnya dalam Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin hadirat rahimakumullah, amalan umat akhir zaman ini yang begitu susah yaitu dua, kata Rasulullah SAW. Cukup salat rawatib. Apa salat rawatib? Qobliyah ba'diyah namanya. Itu apa? Qobliyah ini setiap 5 waktu salat itu sunnah dikerjakan. Tapi kalau ba'diyah ini cuma 2 waktu salat, yaitu asar sama subuh. Maka barang siapa yang melaksanakan salat qobliyah ba'diyah setiap hari itu akan dibaguskan semua amal salat. Jika orang yang bagus salatnya, bagus juga amalnya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, saking besarnya sunnah Rasulullah, saking mulianya sunnahnya Rasulullah, sampai Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang mengatakan kalau umatmu yang sering melaksanakan sunnah akan dimasukkan dalam surga yang pertama. Maka hadirin hadirat, orang yang tidak mengerjakan sunnah itu disebutkan dalam Ilmu Nawawi disebut makruh. Nah, karena kita belum tahu itu dimampukan. Ahli fikih berkata, jika sesuatu yang belum tahu hukumnya itu dimampukan. Tapi sekarang sudah kalian tahu, maka jangan harus melaksanakan sunnah. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Salahnya itu dari saya sendiri, wajar manusia biasa, benarnya itu dari Allah SWT. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.